Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tempat ini saya melatih telinga saya untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan tadi lagi kita menyembah, Tuhan bilang, aku mengasihi engkau hamba-hambaku di tempat ini. Aku mencintai kalian semua yang ada di tempat ini. Saya Tuhan bicara sedang bilang, tadi saya menangis, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Dan sebelum saya memulai, saya mengajak satu kali lagi kita berlutut, kita mau angkat pujian. Haleluya, haleluya. Sekarang ku memujimu. Tapi ini Tuhan suruh kita harus berlutut. Tidak tahu kenapa Bapak Ibu Saudara, cuma ini pujian yang Tuhan kasih. Sekarang ku memujimu. Dengan posisi kita berlutut, kita angkat pujian ini. Sekarang ku memujimu. Sekarang ku memujimu, Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Bapa yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Bapa yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekarang ku memujimu, Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Bapa yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Dan syukur di hadapan Tuhan. Ada kasih. Terima kasih Bapa kami buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sebab Kaulah sebab Kau kota benteng hidup kami. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau berkata dari tempat ini Bapa, Kaulah kekuatan kami, Kaulah menara kami, Engkaulah perisai, bahkan Engkaulah menara tembok atas kehidupan kami. Kami tidak pernah takut dengan apapun, karena kami akan percaya Kau sudah mengajar atas kehidupan kami untuk kami taat dan setia kepadamu. Bukan taat kepada pemerintah atau apapun yang ada di dunia ini, hanya taat kepada Engkau, Tuhan Yesus Bapa kami, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan buat orang tua kami, buat mentor kami Pastor Jerry Tuhan. Kau taruh atas kehidupannya jubah panglima Tuhan. Haleluya. Pemimpin pasukan peperangan yang melawan setiap kuasa kegelapan, setiap kebenaran firman yang sudah bengkok Tuhan. Urapi orang tua kami Pastor Jerry, jadi barometer di Sulawesi Utara.
Amin. Bahwa ada hati Tuhan di tempat ini. Haleluya. Karena kebenaran firman Tuhan yang sudah memerdekakan kehidupan kami. Amin. Amin. Karena firman-Mu berkata, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Terima kasih Tuhan buat jubah yang indah yang Tuhan sudah berikan kehidupan orang tua kami, Pastor Jerry Elin. Kesehatan, kekuatan menjadi kehidupannya. Hikmat pewahyuan dari surga turun. Tingkap-tingkap surga, tingkap-tingkap langit pewahyuan dari surga terbuka. Turun atas kehidupan Pastor Jerry, keluarga, bahkan kehidupan kami, persekutuan di tempat ini Tuhan. Tidak orang suatu apapun, siapapun dia yang mau ingin belajar, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan pengertian, hikmat dari surga. Tuhan, kebenaran firman yang sudah memeringankan, urapi kami semua sebentar Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman. Biar hatimu, pikiran, kehendak, perasaanmu Bapa, bukan kehendak kami. Berarti hamba-Mu, biar kebenaran firman Tuhan yang dari Tuhan yang bersama sampaikan di tempat ini. Radius 5 km dari tempat ini Bapak. Dalam nama Yesus, setiap roh yang menolak apapun kami tundukkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dan firman-Mu berkata, di mana nama Tuhan ditinggikan di tempat ini, Kau akan menarik orang untuk datang beribadah ke tempat ini. Hamba ingin percaya Tuhan, orang yang di sekitar ini akan mengalami Engkau melalui persekutuan kami. Karena kami mengundang Engkau, mengundang hadirat-Mu. Itu ada atas kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Maaf Pastor, masih gimana air mata. Nah, jadi baik, suara sama di mana? Jadi Tuhan, memang jadi apa Tuhan mesti siap sedia, mau di BC, mau di air, mau di kering, mau di panas, ujang, petir, gas. Karena ada Tuhan. Betul, amin. Tuhan saja di laut, di lautan, waktu ada murid-murid dari perahu. Kalau menurut pribadi, memang Tuhan sengaja naik di perahu. Karena Tuhan mulia, dong iman. Iman suam-suam kuku, atau iman yang teguh di hadapan Tuhan, amin. Orang waktu tanya ini di tengah laut tuh, ih Tuhan ini hantu, Tuhan tuh. Tuhan lihat tuh terkadang Tuhan saja ada beda. Mana tuh Tuhan, mana Tuhan tuh. Terkadang ketika Tuhan datang dengan caranya Tuhan, kelihatan ekstrim bagi orang. Aduh, benar-benar hantu ini. Padahal Tuhan, amin. Datang, ya, rupanya anda loh. Masih matanya lagi. Tuhan betul ini. Terkadang Tuhan datang dengan cara-cara yang ekstrim yang luar biasa. Amin. Apa ibu saudara? Amin. Salah satu Tuhan bilang begini, mau bertolak ke seberang. Tuhan bilang begini, kamu ke Jomoni, nanti kita ikut. Dong tak kaget ada Tuhan tuh? Ekstrim gak? Karena orang punya Bapa yang ekstrim yang luar biasa. Amin. Salah satu hal yang hebat yang luar biasa di kayu salib. Kasih berkorak ekstrim itu. Padinado masih jadi ikan di tali. Paku. Baru masih minum dulu. Dong sudah kram dong paku. Dah ekstrim itu. Tapi pernah punya Bapa yang setia. Tuhan Yesus Kristus Raja sekarang. Amin. Dia telah bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa. 2 hari lalu Kak Fendi tanya begini, mau kasih tema apa? Dia bilang, Kak masih berdoa. Tuhan, mau kasih apa ini Tuhan? Tiba-tiba ada yang dahsyat luar biasa yang terjadi. Dia lagi bawa kendaraan, tiba-tiba itu datang. Tuhan kasih itu dalam hidup orang perkenanan.
Kasih luar biasa itu Tuhan. Tentang perkenanan yang Tuhan memberikan. Amin. Kita mau berbagi kasih amat, kita mau bagi dulu firman yang Tuhan kasih. Firman yang kasih yang luar biasa. Dalam kitab Efesus 6 ayat 57. Ini for orang hamba Tuhan. Amin. Orang ini hamba Tuhan. Firman bilang cuma dua di dunia ini. Kalau hamba Tuhan, hamba setan. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Amin. Kitab Efesus 6 ayat 5 dan ayat Efesus 6 ayat 5 sampai 7. Haleluya. Firman yang dahsyat. Itu dulu ada orang di sini. Melihat apa dia tahu? Iya, dia cuma main HP ya. Bermain HP itu dengan kebenaran, bukan bermain HP yang beres. Oke? Oke. Haleluya. Cuma orang di sini. Karena Tuhan tahu butuh banyak. Karena ada ego Tuhan, itu murid bukan cuma 12. Banyak sekali ada ego. Mari Tuhan tahu hati. Tuhan pilih cuma 12. Amin. Dia telah bersyukur kalau punya anak banyak. Karena lebih baik melatih satu dan menjadi denjaka Kopassus daripada melatih 10 orang pastor kan. Dan dia menjadi security, sekurang ricauti satpam. Betul. Jadi hantu siap pakai. Oke. Haleluya. Orang baca ini kebenaran firman Tuhan. Iya. Hamba. Amin. Mari kita orang baca sama-sama kan. Iya. Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara. Kita pembalap yang baik. Amin. Kita orang bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran. Orang baca ini kebenaran firman Tuhan. Yesus gembala yang baik, bukan pembalap yang baik. Orang baca dengan sama-sama. 3, 2, 1. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan senang hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang Tuhan melayani dan bukan untuk manusia. Satu kali lagi. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya sama seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Silakan dulu pastor. Mana dia pastor? Nah, haleluya. Amin. Hai hamba-hamba, hai hamba Jain, hai hamba Kenso, taat Ke atas. taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Stephen. Taatilah Pastor Jerry Elim yang ada di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada. Amin. Itu nama perkenalkan menjadi terima kasih. Amin. Haleluya. Karena tanpa perkenanan nol. Kenan. Kalau di bahasa asli tak salah pastor. Keset ya, perkenanan pastor. So, pastor ini aplikasi jaga klik dari 10 kan pastor. Seperti aplikasi DW10 itu perkenanan. Kalau itu bahasa asli kalau tidak salah keset itu tulisan KESED. Kalau tidak salah keset. Ya pastor ya. Tapi kesalah. Tapi ada kalau kesalah ini berubah. Karena banyak orang di luar sana suasananya berubah ya toh. Apa yang dong pakai sekolah, dong pakai bagus-bagus. Untuk orang datang pun dengan model dong bilang selebor begini. Karena pernah satu kali dong tanya datang dengan ya begitu, karena Tuhan juga pakai begitu. Sedangkan zaman Tuhan ya sepatu model di samping sepatu berkali. Sekarang kan terus pakai kaki, pakai sepatu merek Dior apa nah itu lupa. Jadi kalau bersyukur.
Oh, Banyak DP pengertian yang di Bandar Pastor terkenal. KC DP tulisan DP di sini lain. Amin. Terkenal. Ya. Pokoknya bagi kita basic ini Erotik boleh juga masuk. Yang tadi ini Efesus 6, kalau kali ini yang lain ini kali dari penjelasan sama yang pastor bilang kurang tepat. Ini kita baca di firman Allah yang hidup. Ada tanya Pak Pastor bilang yang firman Allah yang hidup boleh juga. Dia bilang begini ayat 5, melalui firman Allah yang hidup. Hamba-hamba taatilah Tuhanmu, hendaklah saudara bekerja. Harusnya pakai Eupros. Ini ya Pastor. Ya, Terus detos. Oke. Di 2 Korintus 6 ayat 2. 2 Korintus 6 ayat 2. Terkenal. Sebab gimana ya? ya. Kalau di firman Allah yang hidup yang di Korintus 6 itu dia bilang, sebab Allah berfirman, jeritanmu datang kepadaku pada saat yang baik, ketika pintu-pintu penyambutan terbuka selebar-lebarnya, engkau kutolong pada saat keselamatan ditawarkan. Pada saat itu Allah siap menyambut saudara, pada hari ini Ia siap menyelamatkan saudara. Eupros, dektos, itu acceptable. Ini DP akhir Pastor ya, perkenanan. Terkenal. Itu kalau murai kurang Pastor murai panjang sekali waktu saudara. Amin. DP skop besar yang kita ambil. Tuhan itu dahsyat luar biasa. Amin. Dan memang begitu Pastor, banyak sekarang yang di luar sana penginjil Pastor bilang memang rata-rata semua banyak betato. Iya, banyak tamang-tamang semua di luar sana yang batato-batato. Memang dorang terang-terangan. Dengan ini kesaksian baru ikut pelayanan dengan hamba Tuhan Bapak Bupati yang hamba Tuhan yang juga Tuhan pakai Kabupaten Kalimantan Tengah Murung Raya. Nah, dia seorang hamba Tuhan dan datang 2 hari sebelum dia datang, dia sok kabari ada teman hamba Tuhan dan dia cuma cari 3. Saya ada teman satu Pastor Steven dan Pastor Doni Yakob. Kalau pernah dengar Doni Yakob, dia kecil-kecil orang. Dan orang 3 yang dihubungi untuk mendampingi Bapak ke perkemahan kerapatan gereja Protestan Minasa. Haleluya. So di Kalimbo cari, ternyata cuma diwakan di belakang gereja. Dan itu dahsyat Tuhan luar biasa di sana. Tuhan lawat dan sampai sana tanya Tuhan, ini apa yang mau disampaikan di tempat ini? Dan waktu itu Bapak menyampaikan, orang doa dan dari atas panggung utama itu awan gelap, lalu saudara, awan gelap tutup di tempat itu dan orang mulai berperangan berdoa di tempat itu. Dan teman hamba Tuhan satu bilang tetap orang berdoa karena waktu di situ Tuhan kasih ingat ada yang berbau uang dan ada yang berbau dukun Bapak Ibu Saudara. Karena ada satu lain hal ada tim karena Bapak Geran tulis ini yang di sini. Kita disampaikan ke dia, Pak Bos, kalau Tuhan taruh sesuatu kepada diri, nggak usah bilang menjadi dukun diri. Tuhan melapang. Karena bermain banyak di luar kota. Kalau nggak ada model begini, terus melapangan. Jangan bikin jadi dukun. Segala apa tulis. Kalau mana taruh itu mana doa peperangan. Bukan karena itu tidak taat kan seperti itu. Jadi kita colong untuk orang lain. Orang lain tidak apa lain. Ini nggak ada bikin model begini. Tidak bisa. Dan di situ apa yang Pastor Salah ajarkan kita isi saudara.
Ada anak-anak muda di situ lagi dengar kebenaran firman Tuhan, dan saya sudah tegur pada orang, jangan bermain handphone. Orang Jumatan ini. Dan ketika Roh Kudus melawat Bapak Ibu Saudara sama ayang Babataria, dan kita lihat dengan mata kepala, sama ayang Babataria, Roh Kudus jamah, dan memang yang lain di tempat itu tidak mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ada yang satu datang, kita selalu lihat perlu bahaya guys. Ada yang satu datang, orang panitia, orang kakak-kakak, oh itu udah apa-apa. Kita bilang awas, karena nak mengerti yang begini. Oh nyanda kayaknya ada apa-apa. Pun dia mata menyala pun dia lap. Kalau bukan pelayanan Bapak Ibu kita suka tawa. Orang sudah bilang begini, karena rasa mana? Nggak ada paling tahu. Mesti nggak kira mau melawan cuma orang ODGJ ini. Ini adalah pasal kegelapan. Dan disuruh tidak tahu bikin apa-apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan suatu talenta itu. Berdoa sama ini satu, lepas setiap. Dan sertanya ke dia punya kepahitan sama dia orang tua, sama dia keluarga, dan dia teman-teman. Dan kita bilang di situ ke orang, panggil orang ketua pemuda remaja. Lagi di situ langsung bilang, stop ngomong minta doi. Stop, berhenti. Bapak kerasa dikidoi, bekeng di jalan, taruh ini. Berhenti. Kalau mau lihat itu perubahan, berhenti. Saya bilang doi dari surga Tuhan berikan. Kalau orang salah pakai bahaya nol. Taruh itu lutut di lantai dan tangan angka, itu proposal, bukan bagra buka saya di jalan minta Bapak Saudara dengan plat nomor ini. Nol, jangan. Tuhan tidak berkenan atas kehidupan model-model begitu. Saya bilang, kalau mau lihat perubahan, saya bilang, mau lihat perkenanan Tuhan atas kehidupan ini. Oh iya Kak, oh iya. Karena anak-anak muda, karena Tuhan taruh visi anak muda. Jadi kita bilang ke orang, orang harus mencintai Tuhan, supaya Tuhan bukan perkenanan atas kehidupan orang. Tidak semua Tuhan. Oh iya Kak, oh iya. Orang pemuda, orang pengurus-pengurus gereja juga sampaikan. Harus punya hati Tuhan, mencintai hati Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Bukan hanya orang-orang yang bermain. Bikin perkemahan sana sini, minta dikasih mau perkemahan itu apa tidak? Mau besar kan? Cuma kita nyanyi, begini menyanyi tak jelas. Habis itu pulang tanya, perkemahan tadi apa? Tidak tahu. Karena itu, karena model begitu. Dan puji Tuhan, itu dasar luar biasa Tuhan lakukan. Memang sebelum itu biasa kuasa kegelapan menghalangi suatu pekerjaan Tuhan yang hebat luar biasa. Bikin orang tidak bisa semangat, sakit atau apa. Tapi dengan Tuhan, kita melayani Tuhan. Mereka bilang begini, kalau tidak sehat jangan pergi. Tidak, dalam hati tidak. Kalau untuk Tuhan kita fight. Kalau kita tahu Tuhan selalu menjaga, melindungi, memberkati. Bahkan Tuhan selalu berkenan. Coba kita selalu bertanya Tuhan, kalau kita selalu tidak berkenan atau kita apa kami pulang. Betul Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah ada terguna, hidup di dunia ini belum pada bikin sempit. Tuhan kami pulang. Tapi masih banyak tugas tanggung jawab. Kalau Tuhan aku mengasihi kau hamba. Jadi dalam Tuhan terima kasih tadi lagi beberapa memang kehadiran Tuhan. Dan aku mengasihi kalian semua di tempat ini. Tahu tiba-tiba juga Kataru berdoa untuk pastor. Ini kalau di orang dia baju panglima. Panglima itu di muka. Jadi orang itu kalau di kerajaan-kerajaan dunia itu panglima di belakang. Kalau di Tuhan panglima di muka, pion-pion di belakang. Baru bukan pion abal-abal. Orang ini bukan pion abal-abal, amin. Orang ini sudah dibekali dengan jubah yang pastor kasih luar biasa. Jadi memang itu pastor banyak gerakan di Nado ini yang sudah mulai dia bilang Bapak. Amin. Juga ada teman satu teman-teman juga bilang karena sudah melakukan pengajaran hal seperti begitu, jangan cuma bapak-bapak biasa
bukan cuma bapak-bapak sembahyang. Saya bilang, jadilah anak juga panutan, jadilah bapak yang baik supaya Tuhan berkenan atas kehidupan ini. Oh iya, siap Ustaz William. Karena terang sama-sama bergerak, karena ini jadi waktu. Saya bilang sampaikan kebenaran yang memang dari Tuhan, bukan ada embel-embelan. Terkandati dong saudara panggil panganan. Karena berapa kali Bapak Saudara kita pergi ke suatu gereja besar, orang panggil mohon Mbak, amin. Saudara saya panggil ulang karena terlalu keras khotbah, karena pusing. Karena kita pusing begini, kita lebih menyenangkan hati Tuhan daripada karena yang kasih upah dan perkenanan kan Bapa di sorga. Bagaimana kalau orang mau menjamin manusia berperasaan sementara Tuhan berperasaan, orang lain mau jamin, amin. Jadi orang memang harus hidup mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Tanya Tuhan masih berkenan. Dahsyat luar biasa punya orang rohani. Dan pastor memang sebenarnya hari ini ada di Talaut karena di schedule sudah banyak Bapak bawa orang tim Nado, Talaut, Jakarta, Pontianak, Riau, Palembang, baru kembali ke Burungai, baru orang bisa. Tapi kita bilang sama Bapak, Pak, maaf kita belum bisa gabung karena kita punya orang tua rohani. Orang dengar Bapak Ibu Saudara, orang punya orang rohani, Pastor Jerry. Segala sesuatu memang bagus sekali kata orang punya orang tua itu orang tanya jabatannya, Pastor boleh. Jadi memang kalau ada pelayanan itu harus minta izin kepada orang tua rohani. Pastor boleh mengizinkan. Kalau enggak pergi, karena itu ketaatan. Karena itu juga perkenanan. Ini mesti tanya. Sampai orang punya orang tua tuh, mau boleh keluar, ini boleh. Dengar. Lain kali kalau terjadi sesuatu, kenapa ada dengar-dengaran? Oh mami coba gini ada tim, ada bapak satu tuh, dia pelayanan di luar Bapak Ibu Saudara. Mau dia orang Nado ada saya di DP dan dia bilang dia merendahkan diri di atas gunung. Karena dia pernah uji 4 orang pelayanan di luar, dia uji. Dan akhirnya Tuhan bukakan segala sesuatu, dia yang karena itu dan dia minta doakan. Dan dia pulang dia uji dari kopi. Makanya waktu dia datang dia bilang, aman kopi, dia malu di situ. Nggak sama dia, berdoa mau nih, Tuhan ada dapat sesuatu. Kita bilang Allah jadi dukun ini. Karena Tuhan kan tidak pernah menciptakan dukun kan jadi-jadian. Dan kita bilang itu, dan dia ingat, dan dia malu sendiri. Tidak permalu dari dia, dia bisa permalu dari dia. Mari kita bilang, teman-teman hamba Tuhan, kalau Tuhan ada di luar daerah, ketika teman yang dari daerah sudah disambut baik-baik, jangan ada tunjuk anak kekepo. Dan berdoa Tuhan, saya berdoa meninggal diri di atas gunung. Hanya orang begitu. Berdoa. Berdoa. Ada berdiam diri, mati atas gunung. Dan jangan kukilan aku baru. Haleluya. Jadi orang harus mengejar perkenanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ini. Katakan, memang pastor ada beberapa minggu minta maaf tidak gabung pastor karena ada sesuatu hal yang memang tidak bisa gabung, tapi di situ Tuhan dia bicara. Karena kita jadi berkati, mengenai mau itu kita jadi lebih Tuhan ampun. Bapak Ibu Saudara, saya seperti begitu dengan Tuhan itu ampun. Harus belajar taat, belajar setia. Itu. Jadi kita dengan Tuhan, terima kasih buat setiap kesempatan. Di luar sana ada orang yang di Jawa Besar, ada teman bagi orang pergi pelayanan di. Bisa, kita kalau di Jawa Besar, orangnya enggak, ini yang jauh mana? Karena udah mencuri ke Jawa Besar, nanti di Jawa Besar cuma main HP, cuma tidur sampai nak kuda tuh firman Tuhan itu. Iya, jangan bukan. Ini. Mas masalah PK kok dari orang doi, kita bilang pelayanan butuh doi. Tapi Tuhan yang menjaga melindungi. Firman bilang jangan beri makan orang malas kalau bekerja dengan Tuhan kan memberkati. Terserah mau berkati pengaruh model apa. Orang manumpang kah? Pastor, manumpang itu seberkat. Bukan orang suruh bicara doi. Nah, kita bilang teman-teman di luar sana ada ketemu juga yang barusan kita bilang ke orang. Dan kita ketemu dengan salah satu personil yang dia menyanyi lagu Aku punya Tuhan yang besar. Dev namanya, undivided orang Devi.
Dan dia panggil. Waktu kita menyanyi itu dia kaget. Dek, panggil seorang dek, kamu lah dek, dia dipanggil. Kami mau mencari personil satu. Buat-buatkan. Amin. Kalau cuma mau hihi bahasa Rodo, saudara tak hihi. Karena tahu suara bagaimana. Ada testimoni juga sama. Tapi enggak. Bukan itu, amin. Dorang punya porsi masing-masing. Jubah. Kami ibu bilang, jubah. Ibu pakai baju tak boleh pakai. Tapi baju boleh pakai. Tapi ada baju yang Tuhan kasih korporat yang orang boleh pakai. Jadi kalau sambil pastor jangan. Kan pastor? Itu lebih nama cabu-cabu paku. Amin. Itu tuh bilang teng. Kalau zaman dulu puji-pujian rombok Yeriko toh. Ini kebenaran firman Tuhan yang merobohkan setiap hamba Tuhan yang miring. Makanya kita bilang, firman bilang di dunia ini cuma dua hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan hamba setan. Kalau kita mau tambah satu, hambatan Tuhan. Amin. Ada orang di sana menjadi hambatan Tuhan di luar, amin. Mulia orang mulia. Makanya dia bilang begini. Dan dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang melayani Tuhan bukan manusia. Di luar sana kebanyakan Bapak Ibu Saudara bukan mau jadi perkenalan Tuhan. Perkenalan manusia dan cantik. Oh, bos tangga dan pesor bos itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pegang, tanam dalam roh, nol itu. Pastor bilang kosong. Kalau kosong baru nyari. Belah dua pemikiran terbakar ikan. Gak ada itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Harus jadi perkenalan Tuhan. Ini dua anak muda yang cuma bingung di luar HP, pulang di kampung, orang juga bersaudara datang kemari, memang minta apa-apa. Satu masuk jurang, Bapak Ibu satu masuk jurang. Bang, itu kan saudara. Jangan terlalu keras, nyanda, dia tinggal dengan kita begitu. Mesti bersih, bersih. Mandi, cuci piring, cuci baju, manimpang. Ingat tuh tamu datang kemari, bukan nama mertua. Tahu dia dolar. Kalau yang sekarang ya biasa. Jadi melatih, ini anak muda, dengar pulang kampungnya. Kerja itu untuk Tuhan. Karena bahasa satu bapel itu juga pelayanan, yang kasih upah Tuhan bukan manusia. Kalau itu Tuhan kasih sama bonus. Amin. Dia terus bersyukur kepada Tuhan karena mengejar perkenanan Tuhan yang lewat yang luar biasa. Amin. Dan satu lagi, kitab Kolose 3 ayat 23-24. Haleluya. Kitab Kolose 3 ayat 23-24. Dari pastor Muhammad. Kitab Kolose. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Juga itu ya. Ayo, orang baca. Sudah, berapa kamu? Sudah. Orang baca sama-sama. Satu. Apa juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah Hambanya. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah Hamba. Makanya banyak pastor bilang dong yang modifikasi itu firman. Amin. Haleluya. Pada setor kak, ya setor lupa. Terkadang banyak sekarang membantuan begitu Bapak Ibu Saudara. Di sini Tuhan. Amin. Duduk. Musuh. Haleluya. Udah duduk. Jadi hantu. Amin. Betul. Terkadang orang mau geser kuasa Tuhan. Dan Tuhan biar nanti kita boleh kok kita. Nanti kalau terjadi apapun Tuhan tolong. Baru malaikat, kalau malaikat baik malaikat itu Tuhan ciptakan yang jahat. Dan Tuhan jahat. Kalau malaikat itu bisa begini obatnya, karena rasa terus pijit dada. Nyanda, baiknya begitu Bapak Ibu Saudara, nyanda. Dan juga malaikat tahu bagaimana tentang perkenanan Tuhan. Amin. Orang Tuhan dah bentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Makanya Tuhan memberikan perkenanan. Makanya Tuhan bilang,
kepadanya lah aku berkenan. Suara dari langit itu waktu 100% Allah, 100% masuk manusia. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kata kenan. Haleluya. Jadi orang bersyukur. Amin. Di kumpulan ini. Oh, ini akan kali itu biasakan gereja pagi itu. Banyak orang tuh. Musim-musim makan kamu tuh. Ada tapak banyak ini. Terang begini. Di rumah. Amin. Yang penting pakai nama Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus kan. Bapa sembahyang, ya tak? Kalau ini kan ada. Gereja-gereja seperti itu. Yang Bapa Tuhan. Sampai baru itu. Ya bawa pujian Bapak Ibu Saudara sama ada paku. Jadi yang dia ditambah begini. Bawa penyembahan seharusnya memang sampai pastor bilang harus menyembah yang sungguh-sungguh. Pastor bilang, pengajar kita masih ingat pastor bilang. Bagaimana tuh roh menyembah, roh lagi menyembah, pun diri cuma bermain HP. Kan nggak mungkin. Dan itu yang kita lihat. Memang di luar sana pastor banyak. Banyak yang saya tidak mengerti. Itu tuh bilang memang kalau ke jurang, itu. Makanya tugas terakhir pastor bilang, rampas mereka dari api. Amin. Itu tugas orang. Pastor memang luar biasa kalau pengajaran kita sangat-sangat luar biasa. Biar untuk umum kita yang pusing supaya kita jadi dewasa. Kan kalau sudah mentogur umum sangat dengar loh, bahaya. Tuhan kalau saja tegur matanya juga baik. Tuhan masih sayang mengganda ini. Amin. Anak atau firman. Haleluya. Jadi kalau pastor bicara tentang umum, kalau ada yang tersinggung bisa begini, bagus, bertobat karena. Kalau kita tidak mencatat dengan detail, Tuhan jaga itu di murid. Ada tuh firman dia bilang begini. Murid ini yang mengerti. Dia berbahasa lagi. Kita harus sampaikan muridnya. Jika kamu ikut-ikut dengan kita sekarang kan? Kenapa? Ketika orang sudah menerima perkenanan dari Tuhan, orang tahu apa yang orang butuh. Amin. Dan jangan cuma berdiam diri. Hamba Tuhan. Orang di sekitar orang minta mau mulai bagaimana Tuhan? Pak, halo shalom, puji Tuhan. Mulai dari begitu. Itu orang ketika pastor saya ajarkan. Kebanyakan orang sekarang dulu itu begitu. Waktu kenal kita, kaget dia, kita bilang makasih Bu. Waktu itu zaman COVID masih parah, udah beli masker, pakai, bayar dulu, makasih banyak terus memberkati. Dia kaget, kan ini biasa dengan ini. Sekarang jabatan itu masih bataria. Harus sampaikan kepada bilang bataria, manggil. Mau dengar rendah nama Yesus karena nama ini akan berkuasa dan bermanifestasi. Banyak kan orang luar sana harus memaksakan orang untuk cepat bertobat. Woi bertobat harus paksa. Mana pernah paksa orang? Makanya Tuhan kasih beliau. Karena ikut Tuhan selamatnya ada yang binasa. Sampaikan saja kebenaran firman Tuhan. Kalau dia keras, pun dia singgung panas sampai kajian begitu, yang pusing. Karena kita selalu bilang ke klien kita punya MC dia juga seorang hamba Tuhan. Oh iya puji Tuhan, menyanyi. Melirik ke lagu dunia boleh dia menyanyi tentang roh. Boleh melirik ke lagu rohani banyak. Itu banyak. Kajian kita perhatikan dulu. Bapak Ibu Saudara ketika MC kebenaran firman Tuhan itu solusi. Itu banyak. Dan luar biasa. Dan kita juga kalau ketemu klien kita sharing ke orang, kita perkenalkan siapa itu Yesus. Walaupun non Kristen, kalau cuma Kristen KTP, Pak itu kan, belum nggak bertobat, nggak kenal Yesus, dong. Nanti karena makanya tugas terakhir orang Firman bilang rampas mereka dari bukan orang sementara mau bakar itu. Weh, jangan situ kan salah. Itu kalau suruh bakar ini ikan si bagus. Amin. Rampas mereka dari api supaya orang mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu kali lagi kebenaran firman Tuhan, tolong serahkan Pak Pastor. Haleluya. Galatia 1 ayat 10. Haleluya. Ini kebenaran firman Tuhan yang dasar luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara. Galatia 1 ayat 10. Amin.
Kalau di tanpa sana, di luar kan, pakai AC kan, suami saudara kan. Iya. Untuk perpuluhan untuk sultan. Di sompoi, di plastik. Kalau anam, tanpa masuk, kan jemaat ada pernah, kemana? Kalau ada jemaat itu hebat. Satu kali kita sudah begitu. Saya udah mengerti. Baru tutup, oh jangan kasih persembahan cuma 2.000. Memang begitu, karena mau jadi Kristen WC. Betul? Kasih persembahan lagi 2.000, 5.000 udah tukar di gula-gula. Apa sembahyang? Udah tukar, mau kasih persembahan 2.000, kan ramas lagi. Dan kata-kata dia datang dengan hal begitu. Cuma yang jadi pertanyaan, 6 bajalan, 2 ampat terus, 2 belok, kemana? Betul? Oh. Begitu kejadian bersama Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah takut karena kita lihat bakra doi, pelayanan doi. Tapi sampai firman bilang tadi, upah yang Tuhan kasih, pajalang jo. Kau pikir itu lain, pajalang jo, karena pernah alami. Hingga semua mati pelayanan mitra 2 hari baru motor mati. Orang kasih berkati doi Bapak Ibu Saudara 500 dalam sisi bensin dan sisa pakai pelayanan berbagi paman. Kenapa? Haleluya. Nah itu Tuhan luar biasa nih. Dan boleh bersyukur sekali terhubung di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. GPD Christ Ambassador menjadi barometer di Sulawesi Utara bahwa hyper grace itu harus diluas. Orang itu sering bilang pengajaran hyper grace. Kita dalam seri minta minta pengajaran hyper grace. Dia bilang jangan bahas itu, kalau nyala dimensi. Susah kan bicara dimensi loh, sudah. Bahas lain. Kita bahas tentang hyper grace. Jadi, sudah di rumah, telodonya masuk. Kalau rel nggak ada ini pinggir, rel kayu nggak ada ini bukan rel besi. Saya bilang kalau dalam hati kita rel besi bati nggak ada rel kayu, babara langsung aja tabungkan kita lewat. Jadi bersyukur. Memang betul pastor, untuk komunitas itu memang pastor kali panggil baku dama pastor Padora. Kalau kali cuma di hati, dan cuma tes, karena mungkin ada roh Farisi. Dari ada banyak roh Farisi. Jadi kalau dia orang pembaptis kalau diambat Tuhan Farisi, saya percaya Bapak Saudara. Farisi itu antara Farisi dan Farises. Kalau orang itu sama. Betul, Bapak Saudara. Di luar sana. Tapi jadi orang Nado banyak ambat Tuhan dari Farisi. Tes ambat Tuhan lain. Karena kita sudah tahu. Dia tes. Kalau Tuhan disebarkan, kita tes. Baik Tuhan, terang ke Bapa di surga kena bagi kami. Haleluya. Mana itu kebenaran firman Tuhan yang hebat luar biasa. Galatia 1 ayat 10. Haleluya. Nah ini. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jadi bagaimana sekarang? Adakah cara kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah dicoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba. Bukan sendiri, saya bilang, bukan sendiri. Kebenaran itu. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Haleluya. Memang kebenaran firman Tuhan yang kali pastor itu orang bilang, kemana pakai firman untuk coba orang? Nah ini ada salah. Firman itu pedang bermata 2. Firman itu ada mapatu. Sampai mapatu martajam. Jadi kalau mana salah pegang dia iris penganan. Amin. Betul Bapak Saudara? Sebelum dia pergi, dia mau bantu. Haleluya. Firman Tuhan kalau dia bilang beda sakit ada di tempat pegang. Kalau kebenaran firman Tuhan yang dari Tuhan, enter mapatu tidak ada, tajam desi enteru, kuningan dan desi putih baku campur, menyala dia. Amin. Jadi laksana. Orang dia, tuh, sebenarnya saya bilang lalu kak, tuh aku pakai foto. Mas, dia aku pakai foto.
Nanti mau ganti satu untuk foto. Ulang. Amin. Kalau pernah itu terus. Nanti mau ganti. Waktu saya dengan Kak Pastor Seni, pas bawa bab, pas kita kasih dia pastor di foto. Pastor dia belum tertawa kan. Jadi bersyukur, amin. Jadi cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah. Amin. Menyamar betul di luar sana. Apalagi kalau dia masih muda, bodoh. Hebat punya. Amin. Di ribuan banyak orang. Nah, gitu kan pastor? Naik DPTV. Kalau dia bawa tuh firman, pelan. Firman yang bikin kita tidur. Betul? Firman yang meninabobokan. Kalau orang di sini boleh kan pastor kan? Firman meninabobokan kan pastor kan? Boleh. Sini mesti firman yang keras. Karena orang dia pemimpin panglima perang. Kalau panglima perang nggak jawab ondo. Waktu dapat musuh di muka ya, napa sabi kebenaran firman. Bapelengan. Tak sebut bilang. Ya sisa. Jadi memang pastor cari waktu memang mesti baku dapat. Dan beliau itu yang di dunia alam handphone. Gagal memang pastor baku dapat. Saya ingin orang di tempat kopi. Supaya melihat kekuatan Tuhan, powerful Tuhan atas kehidupan pastor, atas kehidupan orang, powerful yang dari Tuhan yang Tuhan turunkan. Dasar memang tidak mudah. Jadi pastor tidak mudah. Mari memang mesti begitu pastor kan? Lebih baik kau dapat sidang di dunia daripada sidang di atas. Kau dapat tanya, karena terus sampaikan keras karena kasih firman apa cuma marahi. Dapat bro, kalau di atas ini boleh membalik. Kalau di dunia kita tahu boleh membalik. Amin. Memang begitu. Dong mau sidang tapi semua apa? Iya tuh besar. Murid-murid Tuhan, oh Tuhan kasihan. Ya sama tuh orang. Masih dia sidang, kalau orang sudah bunuh. Kaki di atas, dia tarik dari kuda, putus-putus. Cuma baru saya mati dua. Dari sisa lain setengah mati setengah. Betul. Cuma baru saya mati sakit. Dari sisa lain rata-rata. Orangnya ratakan begitu. Di luar sana kebanyakan begitu. Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tak pernah bilang teman-teman sama Tuhan. Kalau orang bertobat di gereja besar, DP umat 4.000, 6.000. Petrus satu kali naik berkhotbah 3.000 orang bertobat. Orang 6.000 kali berkhotbah, ngantar satunya ada bertobat. Kenapa? Mau ini kebenaran firman lombo. Menjaga kalau ditahu PK bahasa di situ. Dan orang selalu menentang. Gak pernah apa dibahas lain. Orang suka bahas yang lumur-lumur pada orang. Haleluya. Jadi bersyukur orang. Haleluya. Dipertemukan firman kebenaran orang suku dari suku-suku mana Tuhan tarik ke orang itu. Antara kita dalam kajian air itu. Untuk dari dunia mana ini tanah rumah tuh kah, tanah ikan kah, tanah lilin sampai itu tanah perjalanan baru balik bertece, tidak pernah tahu. Tapi kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan orang dan perkenanan Tuhan yang menemukan orang. Orang itu mati yang orang-orang itu yang Tuhan berkenani, yang menerima perkenanan Tuhan. Orang di luar sana banyak mau suka sama itu orang, tapi belum tahu itu di mana. Tapi Tuhan suka sih. Dia kunci, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi orang bersyukur. Yang orang cuma sedikit, api bukan cuma api macis. Kompor gas, jadi suhu banyak sekali. Dia terus jadi terang, dia terus bergerak. Ini dia masa nih. Orang bisa disampaikan loh. Kalau shalom puji Tuhan dari mana? Oh ini. Dia bilang puji Tuhan pasti orang otomatis akan kaget. Ada pergumulan dong cerita, Tong Seri mau berdoa perkenalkan nama Yesus. Habis itu sudah pulang, pernah ditanya, Bapak Pak, gembala pendeta di mana? Dia bilang sudah, dia mau cari tahu, pokoknya dengar kita berdoa. Oh, Bapak Saudara, dia tanya. Kalau orang bilang, oh sudah, kita kok di sini, ya ini.
Kalau hamba Tuhan, Tuhan yang bilang orang di gereja ini, sampaikan saja tentang Yesus dan nama itu yang akan bermanifestasi. Maka perkenanan Tuhan turun dan buat orang mengerti. Karena Tuhan sangat luar biasa. Amin. Sekarang makin berdiri, saya mau serahkan kepada Pastor Jerry untuk angkat pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Ada yang bantu berdiri dan saya serahkan kepada Pastor Jerry. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari Berkat silakan dulu. Tuhan. Dari Ayas. Mari kita belajar kritik teks, ya. Kritik teks, kembali ke ayat pokok. Daripada menonton sebelah. Ada menarik di sini. Ayat hamba-hamba, ya itu ya. Ini kan hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Ini harusnya taatilah Tuhanmu. Ini bentuk jamak, doulos. Jadi ini slaves, ini doloi, doloi, bacanya, doloi, hamba-hamba. Ini bentuk plural. Taatilah tuan-tuanmu. To obey itu bentuknya, coba ke bawah sedikit. Ya. Ya. To obey, obey. Ya. Ini hipa kote, ya. Hipa kote. Dengan tulus hati, coba lihat tulus hati. Ya, selama menumpang di dunia. Ya. Perhatikan, mari kita perhatikan baik-baik. Seperti kamu taat kepada Kristus. Taat kepada Kristus. Nah, ketika kita taat kepada Kristus, coba ke bawah lagi yang ayat berikutnya. Ada arti master. Ya, Tuan-tuan ini. ya, Arti master. master, ya, Kyrios. Tapi arti master. Tapi master, tuan-tuan di dunia. Ya, tuan-tuan yang di dunia. Taat kepada tuan-tuan yang di dunia. Seperti taat kepada Kristus. Ayat berikutnya Pak, di ayat berapa ya? 6. Tadi ayat berapa? 5. Ya, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati ya, melakukan kehendak Allah. Terus lagi. Atau 7 ya. Ya, dengan rela, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Tuhan di sini adalah Yesus. Melayani Tuhan, melayani Yesus. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu memperoleh upah. Tuhan yang mana? Yesus. Jadi kita adalah hamba-hamba Kristus. Makanya di Galatia tadi ya, Galatia pasal 1 ayat 10 ya. Ya. Ya, Galatia 1:10. Ya. Jadi bilang apa? Jadi bagaimana sekarang? Bagaimana? Ya.
Apakah akan ku cari hormat manusia? Kesukaan Kesukaan manusia enggak. Atau Kalau aku mau mencari kesukaan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Dia pakai doulos Kristus. Karena dari Kristuslah kita menerima upah. Di mana itu kita? Kolose 3:24. Coba tolong buka Pak di program sebelahnya Pak. Kita sudah siapkan itu. Kolose 3. Ya di sini. Yang di ini apa namanya? Bible Analyzer. Ini Bible Analyzer. Ayat 24. Ya. Sama-sama. Apapun juga yang kamu perbuatlah seperti dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan. Tuhan yang mana yang dimaksud? Karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu memperoleh bagian. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Jadi karena kita terima upah dari Kristus, nah Kristus adalah Tuhan. Tuhan atau Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Dia juga adalah Allah. Apa yang kamu perbuat dengan hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di mana yang ada kata Allah itu tadi, ada campuran yang tadi kalau Efesus 6 ayat 7-nya. Coba lihat. Kembali ke Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Itu dia. Yang melayani Tuhan dan bukan manusia. ya tadi Allah itu tadi ada Allah sedikit. Tadi ada di atas. Ayat 6-nya. Akhir ayat 6. Ya. Agak ke bawah. Terus melakukan kehendak Allah. Ya. Melakukan kehendak Allah. Hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi Kristus Allah itu bukan. Dialah Allah, dialah Tuhan. Makanya Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Jangan diputar susunan. Ya Tuhanku dan Allahku. Dalam bahasa Hebrew-nya disebut Kyrios and Theos. Theos itu bentuk tunggal, Kyrios juga bentuk tunggal. Dalam bahasa Ibrani-nya apa? Adon. Ya. Itu Adonai-nya bentuk jamak, Adon, and Theos apa? Elohim. Ya, Yahweh Elohim. 24 tua-tua di sorga tersungkur di bawah kaki Yesus, memberikan mahkotanya kepada Yesus, dan mereka berkata, Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima. Tuhan dan Allah kami, Kyrios Theos, sebab Engkau yang menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi dia adalah Bapa kami, dia pencipta kami. Dialah Yesus Kristus. Saya mau kasih tahu supaya kita bisa mengingat ini. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus, bukan rupa Allah. Ini orang harus cepat nalar. Karena Allah dalam bahasa Ibrani-nya Elohim itu sebenarnya common noun atau bentuk kata benda umum. Kan tadi atas kehendak mula segala sesuatu diciptakan. Kan itu 24 tua-tua ada tersungkur. Coba dulu Wahyu 4 ayat tadi saja ya itu sudah ya.
Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami. Ya Tuhan dan Allah kami, Yahweh Elohim ini. Ya Tuhan dan Elohim, Yahweh dan Elohim kami, Engkau layak menerima. Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu maka semuanya itu ada dan diciptakan. Oke, Yohanes 3, Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Oke. Yohanes, ini Efesus ini. Yohanes 1 ayat 3. Bukan. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Coba tolong buka ini, dijadikan ini apa bahasa Yunani? Pindah saja tadi di The Word itu. The Word. Ya. Atau lebih gampang caranya itu kita Bible Analyzer. Ini keluar dulu, kasih keluar. Klik di ya, oke. Gimana? Yohanes pasal 1 ayat 3. Yohanes pasal 1 ayat 3. Ya, ya. Oke. Ini di Bible Analyzer. Bukan, yang di apa? Ini bukan Bible Analyzer, ini The Word. Coba Altab dulu pengguna. Ya itu. Ini. Oke. Yohanes pasal 1 ayat 3. Kita dulu ini Yohanes 1 ayat 3. Oke. Segala satu klik saja blok di sini. Klik dari situ ya, klik. Nah, usah itu dia langsung blok. Ya. Klik dari tinggi sini dia langsung blok. Ya. Oke. Kemudian di internet ini ya, klik saja. Oke, ini kita pakai. Apa dia bilang? Read, ya, read dipakai apa? Dari mana? Come to be into being. Not even one day, which has come into being. Dynamite ya, kita dapat di sini dynamite yang paling akhir. Dynamite Itu paling bawah ya, paling Bawah. dynamite itu. Kan lagi segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Cuma diciptakan, dynamite. Came into being. All Ya, things dynamite, through dua-duanya. Dynamite. Kan ya di atas dynamite, di bawah juga dynamite. Kayak itu Ya. di dynamite. Ini sebenarnya kalau periksanya ini dari kalau periksa ke Septuaginta, periksa ke bahasa Ibrani itu adalah bara, diciptakan, bara, jadi Dia yang ciptakan, Yesus yang ciptakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Jadi Dia dengan tubuh surgawi, Dia menciptakan kita dari apart, dari debu tanah, bentuknya seperti Dia. Dalam bahasa Ibraninya Daumut. Itu patron. Seringkali kita salah mengerti Allah itu roh di mana. Coba saya ingin kita tahu bersama. Allah itu roh. Yohanes 4. Allah itu roh ya. Yohanes 4 ayat 23 itu tempatnya. Ya. Yohanes 4:24. Ya 24 ya. Allah itu roh. Allah itu roh. Dan orang setiap orang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Allah itu roh. Kemudian mereka mengklaim bahwa Tuhan Yahweh itu roh. No, Yahweh bukan roh.
Tolong dicari. Tuhan adalah roh. Di 1 Korintus berapa? Tuhan adalah roh. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 3:7. Lihat. 7. 1 Korintus 3. Betul nggak? Kalau salah ya, coba tolong dicari. 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Oke. Oke. Sebab Tuhan adalah roh. Iya. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana? Dan di mana ada roh Allah, di situ ada Iya. kemerdekaan. Des Allah itu roh, Tuhan adalah roh. Apakah Tuhan dan Allah ini sinonim? Sebab Tuhan biasa disebut untuk Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan adalah roh. Allah itu roh. Ya. Ini adalah gaya bahasa. Ini adalah gaya bahasa tulisan Yohanes. Tuhan, Allah itu roh. Ya. Sama dengan dia mengatakan hotheos, firman itu pakai kata sandang ho untuk menunjukkan posisinya sebagai subjek. Hotheos. Hotheos itu menunjuk kepada Yahweh, menunjuk toward to. Ya. Jadi, saudara tahu begini, Yahweh bisa bermanifestasi dalam bentuk apapun, tiang awan, tiang api, semak yang belukar yang menyala. Dan orang Israel full saja, mereka tidak menghitung-hitungnya. Dia bisa menjadi tiang awan, dia bisa menjadi tiang api, dia bisa menjadi semak belukar yang terserah dia. Dia pun bisa menjadi roh, tetapi dia bukan roh. Tolong paham? Baca Keluaran 3 ayat 14. Tolong buka Bible Indonesia saja, Pak. Bible Indonesia. Firman Allah. Dulu, ya. Keluaran 3 ayat 14 ya, boleh? Iya. Ya. Tolong Bible. Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 Ya, yang 14. ya. Kita juga oke. Kita juga oke. Kita ini. Ya, kita ini. Oke. Kita apa dia bilang? Asyir Ehye. Ehye atau Hayah, Iya. Asher, Hayah. Iya. Ini Hayah. Ini coba klik di sini. Bentuknya apa? Ya, I am that I am. Dia bentuknya verb, kal, perfect. Ini kal, perfect. Kal ini kata kerja, stemnya, verb. Kata kerja sederhana dalam bahasa Ibrani. Ya. Kemudian first, personnya first, des orang pertama. Ya, singular, tunggal. Dia, Yahya ini memperkenalkan diri kepada Musa bahwa dia adalah kata kerja. Dia adalah verb. Dia kata kerja. Dia bukan kata benda. Roh adalah kata benda. Dia menyatakan keberadaan, eksistensinya. Jadi kalau diterjemahkan Indonesia, aku ada, yang aku ada. I am, that I am. Dia pakai bentuk present tense. I am.
Dia tidak menggunakan I was, tapi tetap I am, bentuk present. Karena ini pengaruhnya kal imperfect. Jadi kita harus runut ke akar Ibraninya. Itu belajar biblikalnya seperti itu. Kita harus runut ke akar Ibrani. Ini akan ketemu. Jadi waktu Yesus mengatakan begini, ego ini, akulah dia, yang ditunjuk ya ini, I am ini. Karena kata ini itu bentuknya verb, present. Coba dicari, kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Ini suatu klaim yang super duper, yang tidak pernah ada manusia yang berani mengatakan kalau kamu tidak percaya kepadaku bahwa akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 8 ayat 21. Yohanes 8 ayat 4. Ya, perhatikan. Iya, iya. Ya, bukan di yang tadi saja. Supaya kita bisa lihat. Nah, karena itu tadi aku berkata kepada oke ini. Oke, buka saja ini. Ya. Saya kasih keluar dulu. Oke, Yohanes 1. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Sehingga kita harus kenal persis siapa yang kita sembah. Yohanes 8 berapa ayat? Yohanes 8 ayat 24. 24. Yohanes 8 24. Oke, kok. Ya. Segini ya. Oke. Ego ini di mana? Dari ego ini, akulah dia, I am he. Ayat 4 ini cuma begitu ya. Balik ke atas. Saya kejadian. Lagi sedikit. Yap. Ya. Tolong diklik. Ego ini. Ini. Gimana tuh? Ya, kasih kita sedikit supaya saya kelihatan dengan ya. Ego ini lihat bentuknya. Ini turun ayat 18. Ya ini ego ini kan? Ya itu ini. Ini bentuknya. Verb, present, indikatif, first, singular. Jadi cocok dengan FJ, dia verb. Aku ada. Yesus mengatakan aku ada kepada perempuan. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku ada, akulah dia, aku ada, akulah Yahweh itu, asyar akhir, kamu akan mati dalam dosa. Ini istimewanya kalau kita belajar tensis. Di perjanjian lama itu Yahweh mengatakan akulah dia, Anihu. Ini adalah profetik. Akulah dia. Dia ini menunjuk kepada orang ketiga tunggal. Dia menunjuk kepada Yesus. Akulah dia. Coba cari dulu. Coba cari bagus ini. Perjanjian lama ini. Akulah dia. Keluaran Imamat Bilangan Ulangan 32 ya. Kalau tidak salah. 32 atau 23? 32 ayat 23 ya. Bilangan 32 ayat 39. Berapa? Akulah dia. Ya, terus bilang bahwa akulah dia. Ya, terus? Tidak ada Allah kecuali aku. Ya, terus? Akulah yang mematikan dan Ya. yang menghidupkan. Ya, Aku telah menemukan, tetapi Ya. akulah yang menyembuhkan. ya, Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. ya. Akulah dia, Anihu.
Tidak ada Allah, tidak ada Elohim, tidak ada Trinitas, tidak ada. Yes. Tidak ada. Karena kata Trinitas itu diambil dari Elohim. Lalu sang Yahweh bilang tidak ada Elohim. Amen. Tidak ada. Akulah dia, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Yesus bilang kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Cocok kan? Berrelasi. Ya, terhubung dengan baik. Jadi ini yang harus kita tahu. Di perjanjian lama Yahweh, orang Israel mengatakan engkaulah Yahweh, engkaulah Bapa kami. Abraham tidak kenal kami, tapi orang suka mengatakan kami adalah anak-anak Abraham. Abraham, Bapa Abraham punya anak berapa banyak? Banyak. Abraham tidak kenal kami. Coba baca Yesaya 63 ayat 16. Jangan ngaku-ngaku lah. Yesus yang menebus kita, melahirkan kita dengan darah, tubuh yang tercabut dan darah yang tercurah. Ayat 16. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Ya, Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, ya, dan Israel tidak mengenal kami. ya. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami Yesus sejak apa? dahulu. Yesus Penebus. penebus. Yes, haleluya. Betul, no? Amin. Iya. Yes. Jadi Yesus, engkaulah Bapa kami, engkaulah penebus kami. Yes. Bukan Abraham, Israel. Aku Israel rohani lagi, aduh, pola perpuluhan. Iya begitu. Nanti tanya buku kayak gitu, Israel rohani supaya kasih perpuluhan. Kamu adalah Israel rohani, kasih dia perpuluhan. Abraham tidak kenal, Israel tidak kenal satu orang. Ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, namamu ialah penebus kami. Sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala. Malaikat datang kasih tahu, hari ini telah lahir bagimu apa? Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan. Tuhan. Jika periksa Septuaginta, itu Tuhan, itu Kyrios, sama dengan Adon. Sebutan pengganti bagi Yahweh yang dipanggil Bapa. Bisa itu. Sehingga Yohanes 63 ayat 9, Yohanes bukan, Yesaya 63 ayat 9, baca. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selama-sama dahulu kala. Dia sendiri, bukan duta. Kalau Yesus itu duta, maka Yahweh pendusta. Oke? Bisa makan? Ya. Dia sendiri. Makanya Alkitab menggunakan bahasa kenosis. Kenosis itu mengosongkan dia yang Yahweh Maha Kuasa, dia kosongkan diri, tidak menggunakan omnipresentnya. Dia tidak bisa hadir di mana-mana karena dia lagi kenosis. Dia bukan berinkarnasi, bukan. Dia kenosis. Dia hanya tidak mau menggunakan keilahiannya yang maha itu, maha hadir, maha tahu, maha Kuasa. kan Yesus bilang di mana 2-3 orang berkumpul di situ aku hadir. Berarti maha hadir toh? Yes. Ya. Kalau orang
orang mutilasi dia jadi 3 pribadi, maka dia adalah kelompok mahasiswa. Satu di sorga, satu di bumi, mati tergantung, ya, yang satu pemelihara. Kita jadikan dia mutilasi, kita memutilasi dia. Kemudian juga perangkap ini adalah kita menjadikan yang maha kuasa itu menjadi 3 kasta. Kasta tertinggi adalah Brahma, Allah Bapa. Kasta kedua adalah Wisnu, kemudian kasta ketiga adalah Siwa. Ya. Dan Roh Kudus itulah kasta ketiga, kasta terendah. Orang Israel itu mereka tahu persis yang Yahweh itu tidak bisa dijangkau dengan dorang pe otak, dorang pe akal, sudah itu dorang berdiam. Dorang yang mau ribut-ribut, yang mau menampakkan seperti apapun dorang tahu ke Yahweh. Itu saja. Orang rumuskan, yang maha orang rumuskan. Lalu ketika diminta penjelasan tentang rumusan, orang jawab begini, Allah yang maha kuasa, bagaimana kita mau menjelaskan? Loh, kenapa tidak bisa dijelaskan? Kenapa ada rumusan? Pikir. Tidak bisa dijelaskan. Iya. Karena dia biang, ya. Di luar dari kemampuan pikir kita. Ya, jangan dirumuskanlah. Karena dia menjadi Santo Agustinus. Ya. Dia pernah mengatakan begini, biarlah Tuhan tetap menjadi Tuhan. Kalau Tuhan kita rumuskan, maka dia bukan Tuhan. Ya. Itu Santo Agustinus. Tetapi orang abaikan, orang rumuskan. Lalu kita tanya, bagaimana menjelaskan ini di rumusan ini? Tuhan kok maha kuasa, kenapa buat rumus? Ya. Jadi marilah kita menyebut Yesus itu Bapa, karena memang dia adalah Bapa kita yang di Yesaya 9:5 kami bilang, lahir bagimu seorang anak laki-laki, namanya di Yesaya 9:5 ya, namanya disebut, bukan disebut orang ya, namanya disebut. Siapa menyebut? Ya, Yahweh itu sendiri. Namanya disebut Bapa yang kekal. Ya, kenapa Yahweh menyebut bahwa anak yang lahir ini akan disebut Bapa yang kekal? Karena sesuai dengan sebutan orang Israel. Orang Israel memanggil Yahweh Bapa. Ya, yang dia akan datang itu kan bukan seorang buta. Ya, dia sendiri. Ya, semoga mencerahkan kita. Kita sesama tertinggi adalah Yesus Kristus. Sedikit tambahan kesaksian apa si Pastor Tommy apa namanya? Apa? Tampang. Ya, Tommy Tampang. Kemarin pagi-pagi dia sudah WA kita. Dia mulai menolak di PDI dan mereka menyerang dia habis-habisan. Ya, soal baptisan pakai 3 nama dan Tommy membantahnya. Pastor Tommy membantah tidak ada 3 nama. Kalau pakai 3 nama berarti Pak Rasul salah, karena Pak Rasul tidak pernah membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka hanya membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betul, waktu itu pakai 3 betul, biasa itu kan. Coba kita berbaptis kalau ini Menjahat. ya. Karena orang selatan itu semua orang dibaptis begitu kan? tidak usah orang, kita juga. Iya. Jadi malam ini Terus bagaimana ada itu? Ya, kan baptisan tidak menyelamatkan, Yes, yang menyelamatkan Yesus Kristus.
Kalau kita rela hati mau selamkan ulang dalam nama Tuhan Yesus, silakan. Silakan saja, nggak ada masalah. Ya. Tapi jangan orang berdebat kusir. Kan baptisan tidak menyelamatkan. Hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan. Gitu. Itu cuma teladan. Iya, kalau mau begitu kan kita punya kesalahan tidak dihitung lagi sama sekali, kan sudah lakukan tetelestai, sudah lunas dibayar, sudah selesai. Jadi kalau orang plus minus ya sudah, anak tetap anak bikin salah ya sudah. Kalau anak mau bikin ulang perbaiki kesalahannya, jadi janganlah orang terlalu bertele-tele. Alkitab bilang begini, sebab itu tinggalkanlah semua asas-asas itu, pertobatan, asas baptisan, kasih tinggal itu semua. Maka kita mulai bertumbuh ke arah kedewasaan. Berarti juga kelai tua. Oke, Tuhan memberkati dan kita akan doa syafaat. Ya, silakan. Kembali ke topik. Oh ya, kembali ke topik. Kita mau kembali ke topik. Ada 3 catatan untuk apa yang disampaikan Pastor Stefan tadi, dan juga mungkin satu duanya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Pastor. Kita mohon karena posisi Pastor Jerry jadi operator ulang. Menarik, saya ingin kembali ke topik perkenanan ya, tetapi saya melewati ayat yang bacaan yang pertama, tapi lompat ke bacaan yang kedua di 2 Korintus 6 ayat 2 mengenai berkenanan. 2 Korintus 6 ayat 2. 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan. Ya. Nah, pada waktu aku berkenan itu, ya berkenannya di sini, jadi kembali, makanya sekarang saya ingin kembali topik. Menarik bahwa saya mendapatkan beberapa catatan. Pada waktu aku berkenan di situ adalah sebenarnya sesuai dengan pertanyaan Pastor tadi, Pak, kita dalam bahasa Inggris apa? Kita bilang word, dan ternyata benar ada worthy. Di sini dikatakan pada waktu aku berkenan, artinya pada waktu Tuhan Yesus berkenan, itu at an acceptable time dalam bahasa Inggrisnya. At an acceptable time, pada waktu bahasa Indonesia. Pada waktu aku berkenan, saya ingin menggarisbawahi justru pada di waktunya. Jadi itu harus disambung. Pada waktu berkenan adalah at an acceptable time. Acceptable-nya itu adalah berkenan, dan time-nya itu ternyata adalah kairos. Karena dalam minggu yang baru saja berlalu, dalam pelayanan di rumah nutrisi, saya berkali-kali menyinggung mengenai kairos. Ada beberapa orang yang sudah dipanggil, tapi kemudian pada saatnya kami buka rumah nutrisi di Taman Sari, baru katakanlah seperti terbuka, bilang itu kairos. Lalu dipertemukan dengan orang lain, itu juga kairos. Bahkan ada seorang pendeta dan yang sedang bergumul dengan kanker di tiroidnya, saya bilang itu juga kairos, karena kemudian dia terbuka pak kita. Nah, itu menarik pada waktu berkenannya di sininya, ya, in a time accepted, inilah kairosnya di sini, kairos. Di sini ada kairos, Pastor, ya, di sini ada kairos. Ternyata, walaupun itu tadi dibilang kan orang terfokus pada berkenannya, tetapi ada waktunya, Pak. Pada waktu aku berkenan, yaitu pada, kalau kita ganti, pada saat kairos itu waktunya Tuhan. Pada saat kairos, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Hanya ingin menggarisbawahi saja bahwa itu adalah sesuatu yang menarik. Dan perkenanan di bagian keduanya, di frase keduanya, sesungguhnya kalau nggak salah di yang bahasa Indonesia dulu, ya, di bahasa Indonesia dulu. Oh, bahasa Indonesia. Iya, ya. Karena ininya diminimize dulu, nanti balik ke situ. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Dan di sana yang dipergunakan sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah Europrosdektos. Pastor boleh klik. Ini dia, Europrosdektos, yang kalau diterjemahkannya adalah worthy itu word. Kan kalau orang biasa bilang worth it, nggak worth it, ini duitnya harganya nggak worth it orang bilang. Tapi aslinya adalah worthy artinya apa? Acceptable. Dan ini menariknya adalah ketika
terjemahannya adalah acceptable atau waktu itu layak diterima. Jadi ini luar biasa. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Adalah ketika kita sudah layak diterima, lalu muncul kairos. Jadi layak diterima ketika kita sudah layak untuk diterima. Kita harus melayakkan diri lebih dulu, baru muncul kairosnya. Menurut kita sih itu ya tafsiran bebasnya ya. Itu jadi pada saat itu sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Jadi di atas yang berkenan itu adalah acceptable biasa saja, tapi acceptable time mengenai kairos, dan yang di bawahnya perkenanan itu ternyata berasal dari bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, yaitu Europrosdektos, yang artinya orang harus worthy, harus acceptable, layak diterima. Ya, dan ngomong-ngomong tadi di bagian sini kalau tidak salah Pastor Stephen menyinggung kalau dukun, ya itu benar, dukun atau tukang sihir. Waktu itu saya membawakan topiknya saya mengenai tokoh Elimas ya, tokoh yang sekarang mulai kita kenal sekarang. Elimas itu tukang sihir. Nah, waktu itu saya singgung tukang sihir itu ya jelas kalau dia tidak bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan siapa? Dengan Mr. D, dengan setan gitu. Sederhana saja ya, para dukun, para peramal, apakah dia bersekutu dengan Tuhan? Enggak, jawabannya adalah bersekutu dengan bukan dengan Tuhan, yaitu dengan setan, dengan Mr. D. Itu cuma garis bawah sepintas. Karena yaitu hamba setan atau hamba Mr. D. Nah sekarang kita lompat, seperti saya janjikan cuma ada 3. Yang kedua di Kolose 3, tadi ayatnya yang disebutkan Pastor Stephen 23-24 ya. Tapi saya lompat ke ayat 24-nya saja. Kolose 3 ayat 24. Ini ada sesuatu yang sangat menarik terkait dengan status. Ayat 24. Nah ini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus. Upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini kan upah seperti ya biasa aja lah upah. Tapi ternyata ini harus dibaca jadi satu kelompok ya, satu frasa. Frasanya itu adalah kamu akan menerima apa? Bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ini harus dibaca sebagai satu frasa. Bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi bayangkan ada bagian yang sudah ditentukan sebagai upah. Itu muncul sekali lagi karena orang tahu itu bukan karena orang biasa kan? Ya. Tapi ternyata dalam bahasa Inggrisnya ini keren karena ternyata di sana dikatakan bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah adalah yang digunakan, atau kalau mau di bahasa Yunaninya juga ada, yaitu kleronomia. Nomia atau nomai mana? Kleronomia. Iya, ya, oke. Kleronomia. Ya, ini bahasa Inggrisnya adalah inheritance. Karena saya lebih banyak berbahasa Inggris, kata inheritance ini adalah sesuatu yang jarang dipergunakan dalam bahasa sehari-hari, tapi saya menemukannya sudah jauh-jauh kali ketika bicara mengenai warisan. Jadi ini inheritance adalah warisan. Nah ini yang saya anggap sesuatu yang menarik karena warisan itu hanya diberikan kepada siapa? Ahli waris. Toran adalah ahli waris. Nah itulah tadi saya sebutkan ini menyangkut toran P status. Toran adalah ahli waris dari toran P Bapak. Yes, haleluya. Karena hanya Bapak yang memberikan warisan kepada anak-anaknya. Dan ini sesuatu. Jadi saya ingin mengulangi bahwa di ayat 24 ini orang harus baca jadi satu bagian. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima apa? Nah, satu bagian adalah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tapi kenapa itu bagian yang ditentukan? Nah, bagian yang ditentukan ini adalah bagian dari warisan, inheritance. Ini sangat luar biasa. Jadi Pastor Stephen menjelaskan tertentu, saya mendapatkan bagian lainnya gitu loh, bahwa penggalan-penggalannya ini dari apa yang dijabarkan oleh Pastor Stephen mengenai perkenanan. Saya mendapatkan justru tambahan catatan bagian inilah keindahannya kita, bahwa ternyata Tuhan memberikan kita kesempatan untuk saling melengkapi gitu loh. Pastor Stephen yang angkat ayatnya, saya yang mendapatkan, kalau bahasanya pengikut Muhammad, hidayah atau pencerahan ya, pencerahan ataupun inspirasi di bagian lainnya. Oke, itu yang kedua. Jadi ini sesuatu menarik. Dan sekarang kita lompat ke bagian yang ketiga. Apa? Yang antropodosis apa? Receive ya. Recompense. Ya, recompense ini adalah ini bagiannya semacam reward kalau itu reward. sebagai reward.
Ya, sebagai reward atau Ya. sebagai ganjaran. Ganjaran. Ya, sebagai ganjaran. Ya. Nah, itu berbeda. Kita membedakannya dengan yang ini, yang kleronomia, inheritance. Gitu. Ganjaran artinya apa? Kan kita melakukan sesuatu lalu mendapatkan sesuatu kan, itu adalah reward. Iya. Ya, reward. Nah, sedangkan ini adalah inheritance, jadi lebih kerasnya atau lebih dipertajamnya di inheritance-nya, di warisannya itu. Artinya warisan orang tanpa perlu berbuat apa-apa, tapi dikasih. Nah, itulah warisan, gitu. Dan itulah hyper grace. Ya. Karena Amen. apa? Amen. Ya, diberikan karena darah, karena MM-nya Tuhan, mana-mananya Tuhan. Yes. Oke. Haleluya. Kita lompat ke bacaan yang terakhir, perikop yang terakhir di Galatia 1 ayat 10. Tetap mengenai berkenan ya. Berapa? Galatia 1 ayat 10 yang terakhir tadi. Galatia 1 ya, ayat 10. Di sini dikatakan, oke, saya bacakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah, nah, garis bawah saya ada di bagian berkenan yang di sini. Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Oke. Kata berkenan yang di situ, yang ini, berkenan kepada manusia ternyata tidak menggunakan perkenanan yang sama dengan yang sebelumnya dijelaskan tadi mengenai Europrosdektos ataupun yang lainnya. Tetapi yang digunakan di situ adalah peito. Pastor di mana dia? Tolong terang lihat mau apa? Di sini ya, di sini kan ada. Oh ya, Galatia 1 ayat 10-nya. Oke, kita lihat di sini ada peito. Please, ini dia. Oh, bukan ini to please yang aresko, tapi ada oke. Do I persuade? Nah, ini dia peito di sini. Peito. Ya, do I persuade? Persuasi bahasa Indonesianya, persuasi atau upaya untuk meyakinkan orang. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan salah baca. Jadi adakah aku coba berkenan kepada manusia? Nah, itu kan pertanyaan ya, pertanyaan retoris ya. Adakah aku coba berkenan kepada, apakah aku coba membujuk manusia? Karena ini persuasi, jadi kepada manusia itu persoalannya adalah persuasi atau memotivasi. Itu yang pastor sering bilang bahwa banyak sekarang para gembala dan lain-lain yang di belakang mimbar itu hanya menjadi motivator. Gitu, hanya memotivasi dan memotivasi manusia itu. Makanya di sini yang dipergunakan adalah to persuade. To persuade, tadi peito itu. Di atas pastor, ini ayat 14. Ini dia. Tadi ada peito, ini dia peito. Peito. Do I persuade? Ya, ini peito. Do I persuade? Membujuk, memotivasi dengan kata-kata untuk siapa? Untuk memuaskan atau menyenangkan manusia. Itu dia. Dibandingkan untuk tadi worthy yang Europrosdektos untuk worthy. Jadi kalau untuk manusia, please yang digunakan adalah bahasa Inggris adalah please untuk menyenangkanlah manusia. Tapi untuk berkenan kepada Allah itu kepada Tuhan dalam hal ini itu kita harus worthy, kita harus layak gitu loh. Jadi berbeda. Kalau menyenangkan manusia, membujuk manusia kita bisa dengan kata-kata manis, motivasi. Tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan, kitalah yang harus worthy, kitalah yang harus melayakkan diri atau berkenan, ya. Makanya menarik bahwa judulnya sangat singkat, perkenanan, tetapi kemudian pada siang ini kita bisa membahas lebih dalam mengenai perkenanan dan berkenan. Berkenan kepada manusia itu berbeda dibandingkan dengan berkenan kepada Tuhan. Dan juga ingat bahwa ketika kita akan mendapatkan upah sebagai warisan. Kenapa? Karena kita adalah pewaris. Kita adalah inheritance atau sehubungan dengan ini sekedar tambahan saja tidak terlalu penting. Inheritance adalah bentuknya warisan. Kitanya apa? Dalam bahasa Inggris itu kita adalah heir. Bacanya heir, tetapi tulisannya adalah heir. Nanti sekali waktu tinggal dicari di kamus ya. Karena ini kata yang lebih jarang lagi digunakan dan jarang diperdengarkan dalam istilah sehari-hari. Tulisannya adalah heir. H-E-I-R. Jadi kita adalah heir. Jadi kalau rame-rame adalah heir. Tambah aja bahasa S-nya, huruf S-nya. We are the heirs of the inheritance. Kita adalah pewaris dari warisan. Sekedar tambahan aja bahasa Inggris. Tidak penting, tidak terlalu penting, tapi kita adalah sebenarnya heirs of Jesus Christ. Kita adalah para pewaris dari Tuhan Yesus Kristus. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Haleluya. Ini yang tadi kita maksudkan Allah ini apa? Dari Allah di bawah ini
kesukaan Allah atau kesukaan Manusia. manusia. Ya. Allah. Tapi upahnya dari Kristus. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa Kristus itu Allah? Godnya itu Theos. Ya, Godnya itu Theos. ya. Nah, ini kita adalah hamba Kristus. Oke, luar biasa, Tuhan memberkati dan doa doa syafaat. Yang